Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kembali dengan kalian hari ini ya. Setelah kita ada beberapa hari libur panjang lah, lumayan ada beberapa hari. Nah, gimana kabar kalian nak? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sambil mendengarkan Ibu menjelaskan, kalian bisa membuka buku LKS kalian halaman 51 sampai dengan halaman 53. Nah, di sini kita akan belajar mengenai aktivitas kebugaran jasmani ya. Anak-anak, setiap hari kita pasti melakukan aktivitas. Nah, seperti belajar, bermain, dan melakukan tugas-tugas rumah yang lainnya. Nah, untuk melakukan aktivitas ini kita memerlukan kebugaran jasmani yang baik ya. Kalau kita sakit kita nggak mungkin melakukan semua itu. Nah, untuk menjaga kebugaran jasmani kita harus rajin berolahraga atau latihan fisik. Nah, di sini ada hakikat kebugaran jasmani, yaitu meliputi yang pertama yaitu ada dua ya. Yang pertama yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang di sini ada kekuatan, ada kecepatan, ada daya tahan, ada kelincahan, ada keseimbangan, dan ada kelentukan atau kelenturan. Nah, itu tadi unsur-unsur kebugaran jasmani. Sekarang yang hakikat kebugaran jasmani yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu usia, terus jenis kelamin, yang ketiga makanan yang cukup dan bergizi, dan yang keempat kebiasaan hidup sehat, yang kelima istirahat atau tidur yang cukup, dan yang keenam latihan jasmani. Nah, kita bahas satu persatu nak lah. Yaitu unsur yang hakikat yang pertama yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, di sini ada kekuatan. Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Nah, usaha maksimal tersebut dilakukan otot untuk mengatasi suatu tahanan. Nah, kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Itu tadi kekuatan. Sekarang yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kecepatan bersifat lokomotor dan bergeraknya bersifat siklik, artinya satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti pukulan. Sekarang daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tentunya sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berat. Nah, itu tadi daya tahan. Selanjutnya yaitu kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Nah, itu tadi kelincahan. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kaitannya dengan gravitasi bumi, baik dalam situasi statis maupun dinamis. Nah, keseimbangan statis posisi tubuh tetap ya, sedangkan untuk keseimbangan dinamis posisi tubuh bergerak. Nah, tadi keseimbangan. Selanjutnya yaitu kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan sendi-sendi untuk bergerak secara luas dan kemampuan otot untuk bergerak secara elastis. Nah, kelentukan ini dapat membantu penampilan seseorang dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan telah memilikinya kecepatan untuk bergerak. Nah, jadi penjelasan mengenai kelentukan. Selanjutnya yaitu hakikat kebugaran jasmani yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di sini ada usia. Nah, kebugaran jasmani berperan penting dalam kesehatan tubuh. Nah, kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, seseorang yang kebugaran jasmaninya baik memiliki ciri tersendiri. Nah, ciri-ciri tersebut
sebagai berikut. Yang pertama, bersemangat melakukan tiap kegiatan. Yang kedua, rasa percaya diri bertambah. Yang ketiga, mampu melakukan banyak kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap optimis. Serta yang kelima, memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan bekerja keras. Nah, di sini tingkat kebugaran jasmani setiap orang-orang berbeda ya nak ya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini tadi faktornya. Yang pertama yaitu usia. Nah, daya tahan jantung pada paru-paru meningkat pada usia 20 pada usia 20 ya sampai 30 tahun. Nah, ini daya tahan jantung dan paru-paru meningkat. Nah, pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi tubuh pada umumnya terjadi karena proses menua yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas otot karena kegugurannya aktivitas dan timbulnya obesitas pada usia tua. Nah, jadi usia itu mempengaruhi apa? Kebugaran jasmani. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, di sini perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan mempengaruhi daya tahan kardiovaskuler. Nah, pada masa pubertas, laki-laki memiliki jaringan lemak yang lebih sedikit daripada perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan otot, karena perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan ukuran otot, baik besar maupun kecil sesuai proporsinya dalam tubuh. Nah, itu tadi faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang kedua yaitu yang jenis kelamin. Selanjutnya yaitu faktor makanan yang cukup dan bergizi. Nah, di sini fungsi makanan di dalam tubuh untuk mendapatkan tenaga, zat-zat pembangun sel tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kelancaran segala macam proses yang terjadi dalam tubuh. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat terpenuhi bila makanan yang kita konsumsi cukup dan bergizi, enak ya. Nah, ini makanan yang cukup dan bergizi. Selanjutnya yaitu kebiasaan hidup sehat. Nah, kebiasaan hidup teratur dan sehat yang dikerjakan secara kontinu akan dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang. Nah, kebiasaan tersebut meliputi makan, mandi yang teratur, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, menggosok gigi, kebiasaan hidup bersih, serta tidak melakukan kebiasaan yang merusak tubuh, yaitu seperti merokok, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Nah, itu tadi seperti merokok, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba itu termasuk kebiasaan yang kurang baik ya kan ya. Nah, tadi kita merupakan kebiasaan hidup sehat. Sekarang yang selanjutnya yaitu istirahat atau tidur yang cukup. Nah, menurut penelitian, waktu tidur yang cukup untuk anak usia 1-4 tahun adalah 12 jam per hari. Nah, usia 4-12 tahun adalah 10 jam per hari. Usia 4-12 tahun adalah 10 jam per hari. Oh, yang tadi 1-4 tahun ya. Terus untuk belajar rata-rata waktu untuk pelajar rata-rata waktu tidur 8 jam per hari. Nah, untuk kalian tuh antara 8 jam per hari. Kalian pelajar kan? Nah, kalau untuk orang dewasa memerlukan waktu tidur 5-7 jam per hari. Nah, itu tadi ada tingkatannya apa? Sesuai dengan usia. Nah, jadi kita berbeda-beda. Selanjutnya yaitu latihan jasmani. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan jasmani atau berolahraga secara teratur dan kontinu. Berbagai latihan dapat disusun dalam bentuk program kebugaran yang berkesinambungan serta sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Nah, itu tadi latihan jasmani. Baiklah Nana, mungkin sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan ke Ibu langsung ya. Baiklah Nana, sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah Nana, sampai di sini dulu ya belajar kita.
Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, selamat pagi.